Oke. Udah Kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sekarang berada di villa di sekitaran kota Bengkulu. Nah, di tengah-tengah dalu nih, kalau bahasa Palembangnya tengah dalu. Nah, tengah malam, Aku tuh tengah malam. tengah malam, tengah dalu. Iya, tengah malam. Kalau bahasa Palembangnya tengah malam, kita bahas tentang seputar permasalahan-permasalahan anak muda yang sekarang lagi hangat-hangatnya nih tentang child free. Jadi bagaimana sih pandangan Islam nih mengenai child free tadi? Coba kita tanya narasumber kita, Bang Rulian, yang insya Allah kita bahas sedetail-detailnya bagaimana Islam mengatur tentang anak. Oke, mungkin kita langsung tanya ya. Oke, Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, jadi gimana sih hari ini anak-anak muda itu jadi ketakutan untuk punya anak nih? Nanti gimana ngurusnya? Mungkin mereka takut nggak punya apa namanya ilmu nih, dan nanti anaknya nanti takut misalkan minta imbalan ataupun hal-hal lainnya gitu kan, takut salah dalam mendidik, makanya nggak usah punya anak dulu deh misalkan. Jadi mengambil keputusan child free. Jadi pandangan Islam itu gimana sih Islam mengatur tentang hal tersebut? Oke, gimana Bang? Nah, jadi gini ya saudaraku, ikhwah fillah, bahwa fenomena child free itu suatu budaya yang diekspor dari barat ke negeri-negeri muslim, atau pengaruh budaya barat kepada kaum muslimin, khususnya kita berbicara tentang anak muda ya, yang mana pemikiran barat atau persepsi barat itu kehidupan mereka itu memandang sesuatu hal itu dengan pandangan materi. Nah, inilah yang saya sering katakan bahwa kehidupan masyarakat kapitalisme, bahwa cara pandang mereka terpengaruh oleh budaya atau cara pandang kapitalisme. Bahwa apa? Bahwa mereka memandang anak, secara spesifik kita bahas ya, adalah suatu beban Bebannya. gitu. Orang barat berpikir seperti itu. Mereka mau menikah, married, tetapi mereka nggak mau memiliki anak. Karena kenapa? Yang pertama, mereka berpikir anak itu adalah beban. Yang kedua adalah mereka berpikir bahwa anak ini takut nanti suatu saat next mereka nggak bisa menjadi ayah atau orang tua yang baik. Maka timbullah keputusan itu di tengah-tengah pasangan tersebut, gitu ya. Lalu kemudian mereka berpikir bahwa anak ini akan menjadi beban kehidupan materi mereka. Nah, cara pandang mereka ini adalah cara pandang materialisme, dikit-dikit dari aspek materi, ya kan? Seperti itu. Maka yang sekarang yang menjadi fenomena itu bukan hanya masyarakat barat, tetapi pemikiran itu diekspor ke negeri-negeri kaum muslimin, dan sehingga menjadi pengaruh juga kepada anak-anak muda kaum muslimin yang mereka ingin nikah. Tatkala ditanya kenapa antum menikah, saya ingin menghindari zina, takut melakukan dosa besar, menikah. Tetapi mereka nggak ingin memiliki anak. Nah, artinya adalah persepsi barat, pemikiran barat yang diimpor oleh barat kepada kaum muslimin itu sangat berpengaruh besar, yang menjadi pandangan kehidupan keluarga muslim itu sendiri, gitu ya, yang berpengaruh kepada keputusan hidup mereka, ya kan. Tatkala mereka memutuskan untuk mau berpasangan, mau menikah, tetapi tak mau memiliki anak. Kalau di dalam Islam tidak seperti itu cara pandangnya, bahwa di dalam Islam, ya kan, kita memandang anak atau keturunan, gitu ya, itu suatu alasan kita untuk menikah, gitu ya. Karena kenapa? Tatkala kita memiliki keturunan, gitu ya, entah itu 2 atau 4 orang anak, ya kan, itu akan menjadi suatu kebanggaan nanti di akhirat. Siapa yang bangga? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah umat nabi-nabi yang lain, bahwa
umat beliau paling banyak. Salah satunya itu. Sunnah Rasulullah ya. Iya. Ya. Dan justru menikah itu kan tujuannya untuk melangsungkan keturunan. Seperti itu. Nah, maka pandangan kita gitu ya, sebagai anak-anak muda kaum muslimin harus pandangannya itu adalah pandangan Islam. Gitu. Ya, persepsi Islam yang mana Islam memandang anak itu suatu karunia yang menjadi aset di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Karena kenapa? Tatkala kita mendidik anak ini dengan benar, ya, kita didik anak ini dengan dia patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, gitu ya, maka kita akan mendapatkan pahala meskipun kita sudah wafat. Pahala itu tetap mengalir ke dalam rekening pahala kita. Investasi akhirat. Menjadi ya amal jariah bagi orang tua. Bagi kita insya Allah nanti tatkala memiliki keturunan kan. Tatkala kita mendidik dengan cara Islam, ya kan? Kemudian mereka besar, jangankan itu, kita mengajarkan kepada anak kita huruf hijaiyah dan mereka paham itu, kemudian mereka bisa membaca huruf hijaiyah sampai kita wafat dan juga sampai ia wafat, maka kita tetap mendapatkan pahala. Itu baru sebagian kecil, apalagi kita mengajarkan kepada anak kita ya ajaran Islam yang kafah, maka luar biasa sekali impact kepada kita sebagai orang tua. Nah, maka pandangan Islam terkait dengan anak itu adalah suatu aset yang akan menjadikan itu mengantarkan kita ke surganya Allah. Karena tatkala kita memilih anak, ya, kemudian kita didik dengan cara Islam, meskipun kita sudah wafat, maka amal jariah terus menerus mengalir tanpa terhenti. Masya Allah, tadi kita udah bahas tentang child free. Nah, bagaimana Islam membahas bahwasanya anak itu adalah aset. Nah, bahkan juga kalau kita memiliki anak, salah satu membanggakan Rasulullah nanti di akhirat. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah juga. Jadi teman-teman yang masih bingung jawabannya, sudah kita bahas bahwasanya Islam sudah mengatur hal itu, bahwasanya ketika anak cucu Adam meninggal maka ada 3 hal yang ditinggalkan. Pertama, sedekah jariah, yang kedua juga ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak-anak yang soleh. Nah, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang tidak soleh. Ketika kita meninggalkan anak-anak yang soleh, insya Allah dia mendoakan kita, dan itu dan itu akan menjadikan investasi akhirat untuk kita. Jadi jangan takut untuk memiliki anak bagi keluarga-keluarga muslim. Alhamdulillah ada kita bahas, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.